Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 14 Juli 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Tanah longsor di Desa Larike, Maluku Tengah lumpuhkan akses jalan antar desa. Hujan deras serta angin kencang yang terjadi pada Rabu 12 Juli 2023 mengakibatkan tanah longsor di Kecamatan Lehitu Barat, tepatnya di Desa Larike, Maluku Tengah. Tanah longsor yang menyebabkan pohon tumbang dan tiang roboh itu membuat akses jalan dari Desa Larike menuju Desa Asilulu terhambat. Demikian disampaikan PSKC Humas Polresta Pulau Ambon, Ibda Janet Lukai kepada tribunambon.com Kamis 14 Juli 2023. Lebih lanjut, kata Janet, bahwa saat ini jalur utama yang longsor belum bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hal ini dikarenakan longsoran tersebut tidak bisa dibersihkan dengan peralatan seadanya. Janet menambahkan saat ini personel dari Polsek Lehitu Barat sudah ditempatkan di lokasi longsoran. Hal itu semata-mata untuk menghimbau bagi warga yang akan melintasi area tersebut. Berdasarkan informasi terkini, jalanan menuju Desa Larike sudah mulai bisa dilewati. Di Pamandong itu, di Pamandong itu. Amat bilang satu orang. Usite. 50. Bapak komandan ini boleh. Wih. Mana ya? Muriang. Sempat lumpuh 30 jam akibat longsor, akses jalan Larike menuju Asilulu dan sekitarnya kembali lancar. Arus transportasi dari Desa Larike menuju Desa Asilulu, Kabupaten Maluku Tengah kembali normal. Ruas jalan penghubung antar desa itu sempat lumpuh kurang lebih 30 jam akibat tanah longsor yang melanda kawasan itu akibat hujan deras dan angin kencang. Arus lalu lintas di kawasan itu terhenti sejak Rabu 12 Juli 2023 sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Timur setelah material longsor menutupi badan jalan. Ruas tersebut kembali bisa dilintasi pada Kamis 13 Juli 2023 pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Setelah alat berat yang diturunkan ke lokasi longsor sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur. Saling bahu-membahu antar petugas kepolisian, PLN, Babinsa, dan warga desa material longsor dan pohon serta tiang listrik yang menutup badan jalan berhasil disingkirkan. PSKC Humas Polresta Pulau Ambon, Ibda Janet Lukai mengatakan jalan penghubung antar desa tetangga itu kini kembali lancar setelah sempat lumpuh sekitar 30 jam. Janet juga mengimbau agar warga yang tinggal di lereng gunung bantaran sungai agar selalu berhati-hati karena hujan dan angin kencang masih bisa terjadi di Kota Ambon. Ya, kalau kemarin malam itu dari pihak Polsek Lehitu Barat sudah bekerja sama untuk meminta bantuan kepada pemerintah kota untuk alat berat, sudah dilaksanakan semalam dan kondisi jalan saat ini sudah bisa dilalui. Cuman kendalanya listrik masih padam dan sampai saat ini berita terakhir tadi dilaporkan dari Ibu Kapolsek bahwa sementara mereka sedang memperbaiki tiang listrik. Ya, tiang listrik. Itu memakan 30 jam ya, Bu? Ya, kurang lebih 30 jam. Proses ke sana lumpuh ya? Iya. Tapi saat ini sudah bisa lewat. Saat ini sudah bisa berjalan. Pasca longsor di Desa Larike, perbaikan jaringan listrik masih berlanjut. Meski arus transportasi dari Desa Larike menuju Desa Asilulu, Kabupaten Maluku Tengah kembali lancar setelah material longsor dibersihkan dari badan jalan, namun jaringan kelistrikan di dua desa itu masih padam, menyusul dua tiang listrik roboh tertimpa longsoran.
Dan saat ini petugas PLN tengah menangani dengan pemasangan tiang listrik baru. Demikian disampaikan Manajer Komunikasi dan TGSL M. Syaiful Ali kepada tribuanmerbon.com Jumat 14 Juli 2023 sore. Syaiful Ali mengatakan penanganan jaringan kelistrikan telah dilakukan pasca kejadian hingga hari ini masih terus berlanjut. Penyelesaian pekerjaan pun belum bisa dipastikan karena kondisi cuaca tidak menentu, namun diupayakan segera. Diberitakan sebelumnya, hujan deras serta angin kencang yang terjadi pada Rabu 12 Juli 2023 mengakibatkan tanah longsor di Kecamatan Lehitu Barat, tepatnya di Desa Larike, Maluku Tengah. Tanah longsor yang menyebabkan pohon tumbang dan tiang roboh itu membuat akses jalan dari Desa Larike menuju Desa Asilulu sempat terhambat. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Dampak putusnya jembatan Kawanua, 4 hari distribusi sembako terhenti. Terputusnya jembatan Kawanua menyebabkan aktivitas warga di pesisir selatan Pulau Seram terhambat. Salah satunya adalah soal distribusi sembako dengan tujuan sebagian desa di wilayah Kecamatan Tehuru dan juga Kecamatan Teluti. Warga Kecamatan Sewalalat, Kabupaten Seram bagian timur ikut terhenti. Camat Tehuru Rusman Angkatosan menyebut sampai hari ini Jumat 14 Juli 2023 sudah terhitung 4 hari pasca putusnya jembatan tersebut, distribusi sembako terhenti. Selain itu, hasil produksi cengkeh, pala, dan kopra milik pelaku usaha juga tidak bisa distribusi ke kota Masohi ataupun ke Ambon. Produk tersebut biasanya didistribusi menggunakan mobil dump truck. Namun akibat roboh jembatan terpanjang di Maluku itu, pelaku usaha enggan menggunakan jasa transportasi laut karena biaya yang cukup mahal. Selain itu, armada transportasi laut kurang memadai untuk membawa produk rempah-rempah tersebut. Sementara itu, warga yang menggunakan jasa longboat untuk menyeberang dari dan ke Pelabuhan Tehuru meminta ada penyiapan pelampung untuk mengantisipasi hal buruk saat menyeberang. Dengan kondisi ini, warga setempat berharap pembangunan jembatan Waikawanua segera diperbaiki minimal akses darurat agar jalur transportasi darat itu bisa kembali pulih. Kalau Tribuners, Camat Tehuru harap pemerintah membantu sediakan pelampung untuk keselamatan pelayaran. Kepala Kecamatan Camat Tehuru Rusman Angkotasan meminta dinas terkait membantu menyediakan alat keselamatan pelayaran untuk jasa penyeberangan laut di Kecamatan Tehuru. Hal itu menyusul jalur laut kini menjadi satu-satunya akses penghubung, sementara kondisi cuaca tengah buruk. Kata Rus, peralatan keselamatan menjadi kebutuhan untuk meminimalisir korban jika saja terjadi kecelakaan laut. Dia mewakili warga pun berharap perbaikan jembatan Kawanua bisa segera diselesaikan dalam waktu dekat agar akses perhubungan darat kembali normal. Diketahui pemerintah saat ini menaruh fokus untuk pembangunan jembatan darurat Waikawanua, bahkan juga konstruksi permanen diupayakan secepatnya. Untuk masyarakat yang terpusat, mereka minta kalau boleh di dinas perhubungan bisa memberikan mereka punya pelampung. pelampung, iya. Ya, karena kemarin ada sempat terjadi
3 lombot yang akhirnya harus singgah di Mahu itu, airnya penuh dan penumpang pun lompat karena basah. Karena ombak. Ya ombak. Ya. Dan mereka harus lompat di tengah, mereka lompat. Oke. Dan saya tanya mereka bilang, Pak Camat, kita harus lompat cepat, takutnya kita tenggelam. Ya. Sehingga mungkin memenuhi kebutuhan mereka, saya kira mungkin ada pelampung yang bisa Disediakan. dibagi atau Disediakan. bisa disiapkan oleh dinas terkait berhubungan, yang mungkin kendala-kendala di lapangan, di laut juga tidak terjadi hal yang lebih Bisa mengatasi hal-hal yang mengatasi hal yang seperti itu. Oke. Pak Camat, berapa lombot yang melayani warga? Kalau di saat ini yang saya hitung itu ada 13. 13 lombot. 13 itu khusus orang-orang Tehuru punya. Ya, jadi mereka pagi-pagi subuh itu mereka sudah ke Yaputi karena pangkalan transportasi laut di seberang itu ada di Yaputi. Mereka pagi-pagi subuh sudah ke sana menunggu arus penumpang yang bergerak ke Masohi ya. Ya, untuk Masohi harus tinggal di Tehuru sini. Demi keselamatan, warga dan pemilik longboat di Tehuru diminta waspada cuaca buruk. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Maluku Tengah Abdul Latif K mengimbau pemilik alat transportasi longboat serta calon penumpang dari dan menuju pelabuhan Tehuru untuk tetap waspada kondisi cuaca. Pasalnya saat ini masih musim penghujan sehingga kondisi cuaca masih tidak menentu. Lanjutnya, selain itu warga juga diminta bersabar sambil menunggu proses pembangunan jembatan darurat dilakukan. Sebab kepastian pembangunan jembatan darurat telah disampaikan langsung oleh Direktorat Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Republik Indonesia saat kunjungan ke lokasi pada Rabu 12 Juli 2023 lalu. Diberitakan sebelumnya, Direktur Pembangunan Jembatan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI Budi Hermawan Sumiharjo memastikan pengerjaan jembatan darurat segera dilakukan. Dan perkiraan waktu penyelesaian pembuatan jembatan darurat di Kawanua butuh waktu sebulan jika cuaca normal. Karena aktivitas masyarakat ini kan pasti harus jalan. Nah sekarang oleh masyarakat di sana itu sudah menggunakan transportasi laut. Ada longboat, ada speedboat yang digunakan. Nah tapi kami juga berharap kepada masyarakat menghimbau agar transportasi yang digunakan di laut juga harus melihat situasi dan kondisi laut. Cuaca juga harus dipertimbangkan. Karena ini kan dalam kondisi cuaca yang tidak menentu. Mungkin orang sudah di laut tiba-tiba ada angin dan ombak, itu juga bisa berakibat fatal. Sehingga masyarakat juga harus berhati-hati. Kalau memang ada urusan yang masih bisa ditunda, ya ditunda sampai lihat situasi alam ini bisa memungkinkan untuk bisa menyeberang. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 14 Juli 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.